Hai hai hai, Assalamualaikum sahabat. Masih di Novel Bidadari dalam Puisi. Sekarang kita ada di part 38 ya. Kemarin Arga menelpon Apkar. Katanya sih dia mulai kewalahan sama sikap Alia. Terus Apkar akan berbuat apa ya? Dan bagaimana dengan Kevin? Yang penasaran kita lanjut aja yuk. Cheers. Part 38. Kecewa. Alia memasukkan buku catatan kuliahnya ke dalam tas. Sudah 10:30. Mengeluarkan handphone dan membuka pesan. Kak Kevin. Sayang, mungkin aku agak telat jemput. Bisa nunggu setengah jam tidak? Kak Apkar. Sayang, kalau kuliahnya sudah selesai, bisa telepon aku. Alia langsung membalas pesan Kevin. Iya kak, Alia tunggu di kampus. Ini juga masih ada urusan. Pesan terkirim. Segera menekan tombol panggilan telepon. Assalamualaikum Bidadari. Waalaikumsalam kak. Kuliahnya sudah selesai saya. Sudah kak. Bisa bicara sebentar? Sampai besok juga Alia lawan. Wah, nantang banget nih sayangnya Apkar. Begini, aku cuma mau bilang, lusa aku mau pulang. Sayang tidak kemana-mana kan? Kak Apkar mau pulang? Iya, kangen sama kekasihku. Ada urusan ya kak? Iya, rindunya sudah gak bisa ditahan lagi. Alia ini gak mimpi kan kak? Enggak, beneran kak. Sayang kenapa? Oh enggak, kaget aja. Ya udah, ini aku masih ada tamu. Nanti kita sambung lagi ya sayang. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muah. Alia menutup panggilan telepon dan keluar ruangan mencari Arga yang juga sudah selesai kuliah di ruang berbeda. Arga. Arga menoleh melihat Alia berlari mendatanginya. Sudah tua aja masih suka lari. Sesekali ikutan lomba lari, siapa tahu dapat setrikaan. Gak, gue lagi malas bercanda. Duduk sini, gue mau ngomong. Alia menarik tangan Arga menuju bangku di depan salah satu ruangan yang kebetulan kosong. Apaan ah? Gak, Kak Apkar barusan nelpon. Dia mau datang lusa. Oh, bagus. Karena sudah kangen juga. Gue gimana gak? Ya disambut lah. Kekasih lo kan? Perlu gue adakan pesta penyambutan pakai kalung bunga dan tarian? Oh, gak perlu gak? Arga tertawa. Panik sih panik Al, tapi gak usah bego-bego segala. Alia menatap Arga. Gak, Kak Kevin. Oh, kekasih lo yang satu itu. Lo mau umpetin kayak waktu gue umpetin Apkar dulu? Gue siap ajakin Kevin jalan-jalan muter-muter juga sebagai balasannya. Gantian kan biar adil. Alia meninju bahu Arga. Gak, simpati sedikit sama gue kenapa sih? Ini gue simpati, mau nyariin jalan keluar. Sylvia menepuk pundak Alia. Lagi ngomongin apa sih? Mukanya sampai gitu. Alia menoleh. Sil, sini deh. Begini, lusa Kak Apkar datang. Terus, Kak Kevin gimana? Oh, lo kan jago lari, ya lari aja dari kenyataan. Ih, sebel gue sama lo berdua. Ini gue serius. Sylvia dan Arga saling berpandangan. Mungkin ini sudah saatnya Al. Lo tidak bisa ngulur-ngulur waktu lagi. Arga mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya dan mulai menyalakan api. Hah, sejak kapan lo ngerokok gak? Sylvia terbalak. Sejak gue mulai kesal sama Alia. Alia melirik Arga dengan tatapan sinis juga. Gue yang kesal sama lo gak? Sebentar. Ini apaan sih? Gue kok gak tahu kalau lo berdua berantem? Tahu nih Arga. Alia membalikkan tubuhnya agar asap rokok Arga tak mengenai wajahnya. Sil, tolongin gue sih. Benar kata Arga. Kayaknya ini saatnya lo bikin keputusan sebelum keduanya bertemu. Ih, serem gue bayanginnya Al.
Alia tertunduk. Gue sayang banget sama Kak Apkar, Sil. Ya udah, putusin Kak Kevin. Tapi gue sudah terlanjur nyaman ada yang melindungi gue. Sylvia merangkul pundak Alia. Masih ada kita, Biarpun kita sudah tidak sesering dulu ngumpul, lo masih bisa minta bantuan kita. Ya kan gak? Arga melirik. Iya, kalau dia masih nganggap kita sahabatnya. Lo kok ngomong gitu gak? Tanyain aja Alia. Judika. Iya kak, aku sudah di parkiran sayang. Iya, Alia turun kak. Alia menutup teleponnya. Kak Kevin di bawah sudah jemput gue. Sylvia menggenggam tangan Alia. Gue percaya lo sanggup memutuskannya. Alia menoleh ke Arga yang sudah mematikan sebatang rokoknya. Gak, lo janji ya, kalau gue perlu apa-apa lo masih ada buat gue. Arga tidak mengangguk dan tidak menggeleng, hanya menatap tajam Alia. Gak, ntar ke dokter THT lo, ditanyain gak dengar. Sil, gue balik duluan ya. Iya, hati-hati ya Al. Alia berjalan menuruni tangga diikuti tatapan dua sahabatnya. Kak Apkar ngapain pulang sekarang ya Gak? Gue yang nyuruh. Hah? Kapan? Tadi malam. Kenapa? Gue takut Alia makin tidak bisa mengakhiri ini Sil. Apkar harus tahu. Kenapa Gak? Karena kalau Apkar datang sedetik saja, Alia pasti bisa memutuskan pilihannya. Maksud lo, Alia bakal mutusin Kevin? Iya, Apkar adalah napasnya. Menurut lo hari ini Alia akan ngomong putus sama Kak Kevin? Menurut gue sih, tapi kita lihat saja seberani apa dia nanti akan menentang keluarganya. Sylvia menyandarkan tubuhnya di sandaran bangku panjang. Semoga yang terbaik ya Gak. Amin. Melihat sosok mungil mendekati mobilnya, Kevin membukakan pintu untuk Alia. Maaf telat ya sayang, ada sedikit revisi tadi. Gak apa-apa kak, kalau sibuk Alia bisa kok minta anterin Arga atau Roni. Aku selalu senang kok kalau bisa antar dan jemput kamu. Kita makan di mana sayang? Terserah aja kak. Kevin mulai menjalankan mobilnya. Kak, Alia bisa ngomong sesuatu. Ngomong apa? Alia memandang wajah kokoh Kevin. Tampannya kamu hari ini kak. Sayang banget kalau ketampananmu ini hanya akan berakhir sia-sia bersamaku. Kak, maafin Alia. Sampai sekarang Alia belum bisa mencintai Kak Kevin. Oh, aku akan sabar sayang. Bagaimana kalau Alia memang belum mencobanya? Kevin diam saja dan membelokkan mobilnya di sebuah halaman taman kecil. Memarkir mobil dan sedikit membuka kaca mobilnya. Terasa angin alami bisa masuk ke dalam. Menekan tombol di samping tangan kanannya dan mulai menurunkan sedikit kaca jendela Alia. Tangannya meraih remote dan mulai mencari lagu pada tip mobil. Bukan lagu, hanya instrumen Van Beethoven. Kenapa diam sayang? Aku mendengarkan. Kenapa kakak berhenti di sini? Membuka kaca mobil dan malah menyalakan musik begini. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan sebelum aku benar-benar mendengarkan penjelasanmu. Sepertinya aku harus mendengarkan dengan teliti alasan-alasanmu untuk belum mencobanya. Mungkin dengan mendengar musik ini nanti aku lebih bisa menenangkan hatiku. Jika nanti akan ada kata-katamu yang membuatku terluka. Alia menatap Kevin dengan sendu. Bagaimana aku akan memulainya? Dari mana? Kak, maafin Alia. Jangan meminta maaf duluan. Aku kan belum tahu sayang mau ngomong apa. Siapa tahu itu bukan suatu kesalahan, ya kan? Kevin tersenyum. Kenapa hari ini senyummu manis sekali kak?
Apakah kemarin begini juga, tapi aku tidak memperhatikan? Kak, sebenarnya Alia sudah mencintai orang lain sebelum Kak Kevin. Hening. Alia jatuh cinta padanya sejak Alia baru masuk kuliah. Tapi kemudian dia pergi ke kota lain selama 2 tahun. Tiba-tiba Kak Kevin datang, sedang Alia belum punya status dengannya. Walaupun kami tahu kami saling mencintai, Alia baru saja akan memulai untuk belajar mencintai Kak Kevin. Dan dia datang untuk memberikan kepastian kami. Alia menerimanya, Kak. Alia tertunduk. Sejak kapan Alia? Terdengar begitu lirih. Setelah Kak Kevin meminta Alia untuk belajar mencintai Kak Kevin. Aku yang mengambilmu darinya, atau dia yang mengambilmu dariku? Dek, pertanyaan apa ini? Tentu saja lebih dulu ke Apkar. Lebih dulu ke Apkar, Kak. Bukankah perasaan itu sudah 2 tahun sebelum Kak Kevin datang? Katamu setelah aku memintamu belajar mencintaiku? Iya, kedatangannya memang setelah itu. Artinya, dia yang merebutmu dariku. Tidak seperti itu, Kak. Hening. Jadi selama ini aku diduakan? Alia menunduk dan semakin dalam. Alia sudah lama ingin mengatakan ini, Kak. Tapi selalu saja berbagai halangan datang. Dari Tante Risma selalu menelpon Alia. Mama yang juga semakin oper sama Alia. Kakak semakin perhatian sama Alia. Semakin membuat Alia nyaman. Dan Alia tidak tega untuk mengatakannya. Seandainya ini kamu katakan sebelumnya, mungkin tidak membuat aku kecewa begini, Alia. Mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Jadi sekarang kita bagaimana? Kevin memandangi Alia yang masih saja tertunduk. Sepertinya ini memang harus diakhiri, Kak. Setelah kamu buat menggilaimu begini. Alia tidak memaksa kakak untuk mencintai Alia, kan? Ini ide orang tua kita, kan? Iya, Al. Ini memang berasal dari orang tua kita. Lalu kita yang menjalaninya. Kak, hubungan ini terlalu dicampuri orang tua. Betul, awalnya memang begitu. Aku juga bertanya dalam hatiku, kapan kamu bisa menganggapku selayaknya kekasih? Tapi apa artinya? Akhir-akhir ini kamu semakin baik dan semakin membalas cintaku. Kamu juga menanyakan jadwalku. Kamu menanyakan tadi malam aku tidur jam berapa. Menanyakan bagaimana perusahaanku. Menanyakan kuliahku. Bahkan sesekali, kamu juga menggandeng tanganku saat aku terlepas menggandeng tanganmu saat di mall. Kamu juga memberikanku tatapan hangatmu, seakan mengatakan kamu sudah menerimaku. Itu sama sekali tidak ada campur tangan orang tua. Itu adalah sikap spontan kita. Iya, Alia memang memperlakukan kakak lebih baik sekarang, karena kakak memang baik dan sudah pantas Alia membalas kebaikan kakak. Alia, ini artinya kamu sebenarnya sudah mau belajar. Kalau kamu tidak ingin mencobanya, tentu tidak akan membawamu pada sikapmu yang baik akhir-akhir ini. Kak, apapun itu, tapi Alia memang hanya akan kembali dan tetap mencintai kekasih Alia. Kevin menyandarkan kepalanya dan membuka seluruh kaca jendelanya. Menghirup angin sebanyak yang mampu dilakukan oleh hidungnya. Tangannya mengepal, betapa ingin dihancurkannya kaca jendela itu dengan jari-jarinya. Aku diduakan oleh Alia. Tidak tanggung-tanggung selama 6 bulan. Bodohnya aku sampai tidak mengetahuinya. Di mana harga diriku? Aku terinjak-injak oleh kebodohanku. Tidak semenarik itukah aku di mata kekasihku sendiri? Cinta yang kubangun dipandang gerah. Bahkan sekarang kamu taburkan duri penghancur nadi untuk kulewati. Masih jelas terbayang suara lembutmu yang bergetar di sela lirih hujan, menyeka air hujan di wajahku yang basah. Aku juga masih bisa merasakan
Hangat jantungku saat kamu sandarkan kepala di punggungku. Betapa berartinya aku saat itu. Sekarang hujan yang merindukan titik pada wajahku itu mengalir hingga darah mencumbu napasmu yang bahkan kau hentikan, ataupun pelukan sepi yang bersandar ragamu di punggungku kau patahkan. Siapa dia, Al? Apkar Rahadian. Dia bekerja di Surabaya. Bekerja di mana? Apa itu penting? Aku hanya akan merelakanmu jika ia pantas untukmu. Alia yang akan memantaskan diri untuknya, Kak. Kevin memejamkan mata menahan amarahnya dan membatin. Kamu ini sungguh keterlaluan, Alia. Selama ini aku berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan untuk mengubah penampilanmu, gaya bicaramu, bahkan gaya hidupmu. Agar apa? Agar kamu pantas untukku, seorang Nyonya Kevin pemilik perusahaan. Kamu sekarang malah mengatakan kamu akan memantaskan dirimu untuknya. Siapa dia, Alia? Pemilik apa dia? Aku tidak pernah mendengar namanya dari perusahaan mana. Aku hanya tahu Arga Pernanta. Sahabatmu itu calon penerus tunggal perusahaan PT Reksa Persada yang sudah mempunyai 5 anak perusahaan besar. Dan sahabatmu Roni, pemilik showroom terbesar di kota ini. Aku pastikan kamu tidak tahu, Alia, kalau silsilah keluarga sahabatmu itu bernama besar. Kalau sahabatmu sekelas mereka, bahkan kamu tidak segannya dan begitu berani mengolok dan mengerjai mereka, padahal mereka orang besar. Aku bahkan sekarang sedang menunggu peresmian saja, karena aku sudah menjadi pimpinannya. Kamu mengacuhkan kami dan terinjak harga diri begini. Siapa kekasihmu itu? Seberharga dan sebesar apa dia? Dari keluarga mana mereka? Kamu mau kita berpisah, Alia? Maafin Alia, Kak, tidak ada jalan lain. Kevin menatap sendu Alia. Bagaimana kalau kita break dulu saja? Kenapa? Aku tidak siap menerima ini sekarang. Banyak hal yang sedang ada di pikiranku, dan kumohon kamu masih mau mempertimbangkan ini. Kak, Alia tidak ingin lebih lama kita larut dalam keadaan ini. Ini pun sudah sangat telat. Harusnya sudah Alia katakan dulu. Kumohon Alia, aku minta kita break saja dulu. Aku tidak akan menghubungimu. Aku tidak akan menjemput dan mengantarmu. Aku tidak akan menemanimu jalan-jalan. Aku tidak akan menemanimu sarapan, makan siang, makan malam, ke kedai kopi, ke resto favorit kita, ke perpustakaan, ke mall, ke butik. Kita saling mengistirahatkan pikiran. Andai kita bisa benar-benar saling melupakan, kita akan berpisah baik-baik, bukan seperti ini. Kita ini sedang berpisah baik-baik, Kak. Baik untukmu, belum baik untukku. Alia tidak mau. Alia tidak ingin ada perjanjian apapun pada kakak. Nanti Alia lagi yang salah karena kebodohan Alia. Hah? Kamu tidak bodoh, sayangku. Justru kamu terlalu cerdik, mampu membuat aku tidak bisa Tidak mau, Kak. Alia ingin benar-benar tidak ada halangan lagi bersama Kak Apkar. Aku penghalang maksudmu? Bukan kakak, tapi ide aneh orang tua kita. Alia, aku tidak melarangmu untuk mencintai dia. Silakan kamu lakukan apa yang kamu mau, tapi jangan putuskan hubungan ini. Kita break selama sebulan. Nanti kita akan saling berkabar setelahnya. Di sana kita akan tahu apakah kita masih saling membutuhkan atau tidak. Alia terdiam. Ide apa lagi ini? Jangan membuatku terpojok lagi nantinya. Otakku belum sampai untuk bisa menerjemahkan apa yang kamu mau. Aku hanya ingin bebas. Aku ingin bertemu kekasih. Alia membuka pintu mobil dan berjalan ke taman. Kevin segera mengambil kunci dan berlari menghampiri Alia. Alia, jangan lari. Aku belum selesai. Alia menoleh. Alia tidak lari. Alia lapar, Kak. Kevin tersenyum walaupun terasa sangat hambar.
Oh iya, maaf. Aku sampai lupa kita belum makan dari tadi. Mau makan apa, Alia? Kita makan di sini saja, Kak. Hah? Di sini? Kevin memandang sekeliling. Tenda-tenda kecil dengan berbagai menu sederhana yang disajikan. Tempat cuci piringnya pun terlihat dari sini. Apa bisa kita makan di tempat ini, Al? Batinnya. Tapi kembali, apapun maunya Alia akan tetap diturutinya. Jadi bagaimana sayang? Kamu setuju untuk kita break dulu 1 bulan? Alia menoleh sambil tetap meneruskan makannya sambil duduk di bangku panjang taman itu. Terserah kakak, tapi Alia janji apapun yang terjadi, Alia akan selalu mencintai Kak Apkar. Kevin mengangguk. Aku janji tidak akan mengganggumu dulu sayang. Kita juga tidak tahu apa yang bisa saja terjadi selama 1 bulan ini. Mereka melanjutkan makan siang duduk di taman kecil itu. Kevin sangat berusaha untuk bisa melahap hidangan di depannya. Tapi selain hatinya memang sedang sakit, tempatnya juga membuatnya seakan tidak bisa menelan. Makan di tempat terbuka begini, duduk pun di bangku panjang di tengah taman. Bagaimana jika ada yang melihatku begini? Tertunduk dan kembali lesu. Di seberang kota. Begitu mendengar kalimat Arga, Apkar teramat gelisah. Apa yang sedang terjadi dengan bidadariku? Kami baik-baik saja. Tidak ada perlakuan Alia yang berbeda. Sesekali memang dia tidak mengangkat panggilan videoku, tapi kemudian dia dengan cepat akan membalas panggilan teleponku. Katanya sedang bersama teman-temannya, tidak enak melakukan video call. Postingannya pun masih sama seperti dulu. Bermain gitar di kedai, mengerjakan tugas dengan teman-teman di perpustakaan, sarapan dengan sambal yang banyak, makan siang, makan malam, ke mall. Tidak ada yang aneh. Tapi kabar singkat Arga ini pasti sangat penting. Aku tidak bisa lagi mengabaikan hal-hal yang kuanggap remeh. Apapun bisa saja terjadi dengan hubungan berjarak ini. Setelah sampai di kantor dan absen, Apkar langsung menghadap Ibu Laili untuk mengambil cuti. Sepertinya tidak bisa 1 tahun mengambil 2 kali cuti. Beri saya 2 hari saja, Bu. Bu Laili menyetujuinya. Apkar pun langsung menelpon Alia untuk memastikan Alia masih ada di Jogja dan tidak kemana-mana. Setelah Alia menjawab dia ada di tempat, Apkar langsung memesan tiket penerbangan sore hari, lusa. Bersambung ke part 39. Duh, deg-degan kan? Apkar mau pulang. Terus Kevin tidak mau putus, break aja dulu selama sebulan. Bagaimana kedatangan Apkar kali ini? Apakah mulus-mulus saja atau kembali dengan masalah yang baru? Yang penasaran, kita lanjut ke part 39. Jangan lupa like dan subscribe-nya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.